Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas perbandingan antara beberapa instrumen yaitu Bitcoin versus Gold versus Fiat ya teman. Gold itu adalah emas dan Fiat itu adalah government money atau uang yang diprint oleh pemerintah. Nah mungkin sebagian dari teman-teman ada yang berinvestasi di emas, ada yang sebagian dari teman-teman suka nge-hold cash, ada sebagian dari teman-teman yang udah mulai berinvestasi di Bitcoin. Tapi di video kali ini aku akan memberikan gambaran kira-kira apa aja sih kelebihan dan kelemahan untuk berinvestasi di masing-masing instrumen tersebut ya teman. Nah kalau misalnya aku pribadi untuk saat ini lebih banyak investasi di mana? Aku pribadi lebih banyak berinvestasi di Bitcoin. Karena kenapa? Karena alasannya simple, jawabannya seperti yang ada di slide ini ya teman, yaitu kalau misalnya Bitcoin biasanya itu dia memiliki kecenderungan untuk mengalami yang namanya kenaikan harga, apalagi kalau misalnya kita bandingkan dengan instrumen lain, dan kenaikannya itu biasanya bisa lebih alfa. Nah kalau misalnya gold ini lebih ke arah dia penjaga nilai ya teman. Jadi kalau misalnya sebagai store of value sebenarnya gold itu bagus karena gold itu value-nya dari dulu sampai sekarang kira-kira sama. Apa yang bisa dibeli dengan katakan 1 gram gold di masa lalu, kalau misalnya kita tarik sampai zaman sekarang, kira-kira 1 gram gold juga bisa membeli hal yang sama. Karena kenapa? Karena gold itu adalah logam yang sangat berharga dan juga logam yang langka, sehingga bisa dibilang gold itu merupakan salah satu instrumen yang cukup baik juga untuk sebagai store of value. Makanya kalau misalnya teman-teman coba tanya ke orang tua kalian atau generasi-generasi sebelum kalian, pasti rata-rata senangnya investasinya di emas ya teman. Kalau nggak emas mungkin properti. Sebenarnya emas juga salah satu instrumen yang lumayan oke. Makanya di sini kamu bisa lihat harganya itu cenderung tetap sama. Nah yang ketiga ini adalah fiat. Fiat itu adalah government money, di mana fiat itu memiliki kecenderungan untuk nilainya semakin lama semakin menurun. Alasannya apa? Salah satu alasannya karena fiat itu di print terus sehingga supply-nya semakin banyak, dan sesuai dengan hukum ekonomi di mana kalau misalnya supply-nya semakin banyak maka nilainya juga akan semakin menurun ya teman. Itulah kenapa kalau misalnya teman-teman hanya menabung uang, apalagi uang yang nggak diinvestasikan, aku udah bahas dari awal kali aku bikin video di channel ini di mana kita sebenarnya perlu berinvestasi untuk bisa mengalahkan yang namanya inflasi. Dan kalau misalnya kita nggak bisa mengalahkan inflasi, artinya kekayaan kita itu akan menurun sedikit demi sedikit. Nah, maka dari itu uang itu kenapa nilainya semakin menurun? Karena yang tadi aku sebut, yaitu uang itu jumlahnya semakin banyak dan value-nya atau daya belinya semakin turun ya teman. Semakin banyak di print lagi, maka akan semakin menurun lagi. Nah, berikut ini adalah perbandingan supply-nya ya teman, dimana kamu bisa lihat di sini seperti yang tadi aku bahas, kalau fiat money supply is constantly increasing due to inflation. Jadi dia semakin ada inflasi, kemudian nanti jumlahnya semakin meningkat lagi, semakin banyak uang yang beredar, otomatis nilainya akan semakin berkurang. Kemudian kalau gold supply will be increasing until all the mineable gold is extracted from the earth. We don't know when this will happen. Nah, jadi kalau misalnya gold itu, sebenarnya gold itu tergantung penambangnya, men. Tapi biasanya gold itu juga memiliki keterbatasan di mana pertambangannya itu nggak bisa secepat itu, makanya inflasi dari gold itu bisa sangat kecil. Per tahun itu, setahu aku, gold itu hanya bertambah supply-nya 1, sekian persen ya, men. Nah, berbeda dengan Bitcoin itu udah dari awal diciptakan supply-nya itu fix ya. Jadi di awalnya dia bakal ditambang terus sampai supply-nya nanti mencapai angka 21 juta, ya udah supply-nya udah bakal fix. Dan nanti di tahun sekitar 2140 itu Bitcoin terakhir udah ditambang dan udah nggak ada Bitcoin lagi yang bisa ditambang ya men. Itulah kenapa Bitcoin menjadi sumber daya yang sangat langka karena secara supply-nya itu bisa dibilang limited. Kemudian teman-teman juga perlu ingat 21 juta ini kan nggak semuanya bisa dipakai. Udah ada Bitcoin yang hilang, misalnya ownernya lupa seed phrase, atau misalnya ownernya salah satu yang tahu seed phrase-nya tapi ownernya udah meninggal, atau misalnya juga ada institusi besar yang terus beli Bitcoin terus mereka hold Bitcoin banyak banget sampai nggak mau jualan. Jadi Bitcoin itu bisa dibilang sangat langka dan supply-nya itu terbatas. Bahkan bisa dibilang Bitcoin itu menurut aku yang available itu angkanya hanya belasan juta ya kan. Nggak tahu di kedepannya mungkin akan semakin berkurang lagi. Jadi instrumen ini adalah instrumen yang langka banget. Nih di sini aku juga udah sempet tulis Bitcoin memiliki stock to flow rasio yang jauh lebih bagus ketimbang emas dan fiat. Bitcoin memiliki inflation rate yang saat ini udah lebih rendah daripada emas. Karena kalau misalnya kita lihat Bitcoin itu kan setiap dia ada halving, maka inflation rate-nya
akan semakin kecil lagi, teman, di mana reward untuk para miners akan semakin berkurang. Nah, halving tahun ini baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Nanti setelah beberapa bulan dari sekarang, mungkin efeknya bakal mulai kelihatan, harga Bitcoin bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Nih, kamu bisa lihat Bitcoin inflation rate itu sekitar 0,84%, tapi nanti semakin lama inflation rate-nya akan semakin kecil lagi, karena reward dari miner semakin lama akan dipotong terus. Kira-kira cycle-nya setiap 4 tahun sekali, reward-nya dipotong setengahnya, teman. Nah, kalau misalnya gold, itu setahu aku sekarang di angka sekitar 1,45%. Nah, ini juga tergolong inflation rate-nya kecil, karena kalau misalnya kita bandingkan dengan supply uang itu meningkatnya jauh banget ya, teman. Apalagi pemerintah sering banget ngeprint uang ya, teman. Nah, kemudian nih aku akan membandingkan sifat dari ketiga instrumen tersebut, gold, fiat, dan Bitcoin. Kita bisa lihat dari yang pertama, dari centralization. Gold itu bisa dibilang centralized, fiat itu juga centralized. Nah, Bitcoin ini dia berbeda sendiri, dia sifatnya adalah decentralized. Karena sistemnya itu semuanya adalah peer-to-peer ya, teman. Sistemnya udah dirancang sedemikian rupa, sehingga itu bisa berjalan tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga, makanya Bitcoin itu sangat decentralized. Kalau misalnya teman-teman pengen coba lebih ngerti, kamu boleh coba baca white papernya Bitcoin ya, teman. Kemudian yang kedua adalah dari segi durability-nya. Nah, kalau misalnya durability, menurut aku gold itu durability-nya high, kalau fiat itu ya termasuk lumayan lah, karena uang kertas kan lumayan tahan juga ya, men. Walaupun mungkin nggak setahan emas, tapi kalau misalnya di sini Bitcoin kita nggak bisa bilang ketahanannya, karena Bitcoin itu software, semuanya itu bersifat digital dan nggak mungkin rusak atau apapun ya, men. Kemudian di sini inflation resistant, apakah instrumen ini bisa dipakai untuk melawan inflasi? Kalau gold sebenarnya bisa, karena seperti yang tadi kita udah bahas, gold itu adalah store of value yang baik, dimana nilainya dari dulu sampai sekarang ya nilainya akan selalu sama. Gold bisa menjadi salah satu instrumen penjaga nilai juga ya, men. Kemudian kalau fiat, nah menurut aku fiat itu nggak cocok sebagai inflation resistant, karena fiat itu bahkan kalau misal kamu nggak investasiin, kamu diemin aja, itu kamu perlahan-lahan akan semakin miskin ya, men. Makanya kalau misal kamu pegang fiat, setidaknya uang tersebut harus diinvestasikan dan harus melebihi angka kelajuan inflasi. Yang terakhir, Bitcoin. Apakah Bitcoin inflation resistant? Jawabannya iya, karena Bitcoin itu mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan kalau misalnya kita ukur dari Bitcoin pertama kali ada sampai sekarang, itu naikannya udah tinggi banget ya, teman. Udah ratusan ribuan kali lipat. Udah multi-bagger berkali-kali. Dan kita bisa lihat setiap terjadi halving aja, kenaikannya bisa langsung multi-bagger lagi. Itulah kenapa untuk saat ini aku pegang lumayan banyak posisiku di Bitcoin ya, teman. Berikutnya, dari segi portabilitas. Nah, kalau gold ini sebenarnya kurang portable, karena gold itu biasanya agak sulit untuk dalam hal disimpan ya, teman. Contohnya kalau misalnya kamu punya 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah itu kalau dalam gold itu udah 1 kilogram. Nah, kamu gimana cara nyimpen 1 kilogram gold? Mungkin kamu harus taruh di brankas, kamu sembunyi di mana. Jadi gold itu kurang portable ya, teman. Nah, kalau misalnya fiat, menurut aku pribadi, fiat itu ya tergolong lumayan portable. Kalau misalnya kamu bawa dalam jumlah kecil ya, kamu masih bisa bawa kemana-mana ya, teman. Kamu bawa 10 juta, 100 juta, itu dibawa kemana-mana masih bisa. Tapi kalau misalnya angkanya udah lumayan besar, dia juga udah lumayan sulit untuk dibawa ya, teman. Dan yang terakhir adalah Bitcoin. Bitcoin ya super portable ya, teman. Karena kamu perlu apa? Kamu cuma perlu mungkin satu stick aja, Trezor ataupun Ledger, atau bahkan kalau misal kamu nggak punya itu pun, kamu cuma hafal seed phrase kamu bahkan udah bisa mengakses Bitcoin kamu. Dan kalau misal kamu pengen pindah negara, contoh di bandara, kalau misal kamu kira-kira bawa banyak emas, apa yang terjadi? Emasnya bisa disita. Bawa uang banyak banget, bawa uang 1 gepok, bawa uang misal 10 miliar dalam koper. Di bandara gimana? Kamu bisa ditahan. Nah, Bitcoin kamu nggak perlu melakukan semua itu. Kamu tinggal hafalin seed phrase-nya, orangnya pindah, harta kamu juga semuanya bisa langsung pindah. Makanya Bitcoin di sini juga sangat portable dan bahkan easily transferable ya, men. Nah, di sini aku juga ada bandingin gold sama fiat itu nggak terlalu gampang untuk ditransfer, sedangkan Bitcoin sangat mudah. Contoh kalau misalnya kamu pengen transfer, katakan kamu di Indonesia, kamu pengen transfer orang yang ada di Kanada. Coba kamu misalnya pengen menggunakan gold, gimana caranya? Kalau misalnya kamu pengen transfer 10M, kamu pengen pindahin 10 kg emas, gimana caranya? Nah, sekarang kalau misalnya uang itu juga lumayan repot banget. Aku pribadi kan saat ini sedang bekerja di luar negeri. Negaranya adalah di Cina, dan aku kebetulan di company-ku pernah bekerja sama dengan media dari Malaysia. Nah, aku pengen kirim uang dari Cina ke Malaysia aja. Waduh, itu berbelit-belitnya luar biasa ya, men. Aku harus siapin dokumen banyak banget, yang nanti harus bikin kontrak lagi, kemudian nanti tunggu banknya approve atau enggak. Nanti kalau misalnya ada dokumen yang kurang, harus lengkapin lagi. Akhirnya, setelah berjuang dan mempersiapkan banyak dokumen, akhirnya kita ngabisin waktu
waktu lebih dari 1 minggu. Bahkan waktu itu hampir tunggu 2 minggu, udah kemudian berhasil, itu pun nunggu lagi dari banknya untuk berhasil transfer ke sana. Berikutnya kalau misalnya kita menggunakan Bitcoin, apa yang terjadi? Kita bisa dengan mudah memindahkan uang kita ya teman, tanpa perlu ribet-ribet dari pihak ketiga. Makanya di sini aku tekankan Bitcoin itu adalah easily transferable. Kemudian dari segi divisible, menurut aku gold itu kurang bisa dibagi-bagi, kan sulit ya teman. Mungkin limitnya mentok-mentok hanya dibagi 1 gram ya teman. Nah kalau misalnya fiat mungkin masih tergolong mudah karena uang kertas itu kan masih ada versi koinnya, kemudian juga masih ada uang kecilnya. Tapi kalau Bitcoin ini benar-benar divisible-nya sangat baik karena Bitcoin itu memiliki satuan yang kecil banget, yaitu satuan Satoshi, di mana 1 keping Bitcoin, 1 unit Bitcoin full sama dengan 100 juta Satoshi. Jadi kamu bisa transfer hanya mungkin 100 Satoshi, 10 Satoshi, 1000 Satoshi, itu juga bisa ya teman. Kemudian dari segi inflasi, ini yang tadi kita udah bahas, gold itu inflasinya ya mungkin 1% lebih dikit. Nah, fiat itu inflasinya paling tinggi ya teman, dimana inflasinya itu lebih dari 10%. Tapi kalau misal kamu lihat di internet, mungkin internet bakal bilang 2%, 3%. Cuman sebenarnya inflasi dari uang itu menurut aku lebih dari itu. Karena aku inget banget, seperti yang udah aku ceritain di video-video sebelumnya, aku inget banget aku mau jajan aja beli roti Souchoaping di Cina yang waktu itu harganya cuma 5 kuai. Berapa tahun kemudian harganya udah menjadi 11 atau bahkan 12 kuai. Artinya kenaikannya udah 100% hanya dalam beberapa tahun. Makanya aku cukup yakin inflasi yang sebenarnya itu sebenarnya angkanya jauh lebih tinggi daripada yang dikasih tahu mungkin 2%, 3% ya teman. Menurut aku angkanya bahkan bisa 10% atau lebih. Kemudian yang terakhir Bitcoin. Bitcoin itu memiliki inflasi kurang dari 1%. Bahkan di kedepannya kalau udah halving lagi, nanti inflasinya semakin kecil lagi dan harganya akan semakin mahal lagi. Jadi seperti itu. Makanya di sini dari tingkat kelangkaan, gold itu tergolong langka, uang itu tergolong nggak langka atau banyak karena bisa diprint dengan mudah oleh pemerintah. Dan yang terakhir adalah Bitcoin. Bitcoin itu bahkan udah lebih dari langka ya teman, dimana supply-nya udah dibatasin dan pertambahan supply-nya juga sedikit banget demi sedikit. Di kedepannya akan lebih sulit lagi untuk bisa ngemain Bitcoin ya teman. Maka dari itu di sini bahkan lebih dari scarce, yaitu very scarce. Dan yang terakhir adalah counterfeit. Ini seberapa mungkin untuk bisa terjadi penipuan atau misalnya nanti uangnya ditilep dan sebagainya. Kalau misalnya fiat kan bisa ya teman, penipuan masih banyak banget, nanti uang kamu bisa disedot, mau di bank pun tetap bisa. Kalau misalnya gold menurut aku itu sulit, tapi kalau misalnya Bitcoin itu almost impossible. Kamu boleh coba nonton video ini oleh Michael Saylor, di mana kamu bisa lihat kira-kira berapa banyak yang diperlukan untuk bisa menghentikan Bitcoin ya teman. Bitcoin is digital power. It's 350 exahash. That equates to $20 billion worth of computer equipment. And then you can value the energy. If it's 5 cents a kilowatt hour, you're getting to $5-6 billion a year. That's what it takes to run the network. But that's not what it takes to attack the network. If I'm a nation state and I wanted to block every message for the next 6 hours, I need to win the next 60 blocks. And that means I need to bring online 3,500 exahash of computer power. The problem with that is if I hijacked all of the Google, Amazon, and Microsoft computer power, I could maybe bring on 5 exahash. So you would need 2,000 times as much energy. That's all the energy on Earth. Doesn't work. You need 3 Earths. What government do you know that would want to spend a decade failing to attack something? It's much more likely that you'll just flip everybody in that government to support Bitcoin by the time they finish that. Right. Nah, kamu bisa lihat dari situ, kamu udah punya gambaran kira-kira seberapa sulit untuk bisa ngehack atau memberhentikan Bitcoin ya teman. Bisa dibilang sangat sulit. Bahkan semua server Amazon, semua server Google, semua server perusahaan besar digabungin aja, itu harus dikali ribuan kali lipat lagi baru bisa menghentikan Bitcoin. Sekuat itu jaringan Bitcoin ya teman. Itulah kenapa Bitcoin menurut aku merupakan instrumen yang sangat superior dibandingkan instrumen lainnya, walaupun 100% bersifat digital. Dan terakhir ini contoh gambaran aja yang tadi aku sebut, di mana Bitcoin itu sangat mudah untuk ditransfer ya teman. Nih kamu bisa lihat someone just sent 375 million worth of Bitcoin for $2.29 fee. No trusted third party was involved. Now try this with fiat. Jadi ada satu orang dia kirim 375 million dollar, itu kalau dirupiahin mungkin sekitar 5T lebih ya teman. Bayangin dia kirim 5T lebih
transaksi fee-nya berapa? Transaksi fee-nya cuman $2. Dia cuman bayar mungkin sekitar 30.000 lebih dikit untuk kirim 5 triliun ya teman. Coba bayangin kalau misal 5 triliun itu kamu pengen kirim dalam bentuk gold atau dalam bentuk fiat. Ngomong kalau misal kirim uang 5 triliun itu, kamu bisa-bisa langsung dipertanyain, bang itu uang dari mana? Kenapa bisa kirim uang sebanyak itu ya teman? Bisa-bisa langsung kena flag sama bank dan akhirnya bisa-bisa uang kamu ditahan atau hilang. Berbeda dengan Bitcoin, kamu bisa kirim 5 triliun, bahkan orang yang mungkin jauh di sana, katakan orang yang di Kanada, di Amerika, dimanapun itu, kamu bisa kirim dengan semudah itu tanpa ada third party involved. Makanya di sini orang yang bilang, now try this with fiat. Kira-kira kalau kamu pakai fiat atau gold, kira-kira bisa atau enggak? Nah, itulah kenapa Bitcoin itu memiliki banyak superiority dibandingkan instrumen-instrumen lainnya. Ditambah lagi sekarang adalah momentum yang tepat untuk kita bisa nge-hold Bitcoin. Itulah kenapa aku berinvestasi di Bitcoin. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu gimana cara membeli Bitcoin, gimana cara nyimpennya, kamu boleh cek beberapa videoku yang lain, karena aku udah bahas berbagai macam platform yang resmi kamu bisa membeli Bitcoin. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!